Bapak dan Ibu tamu undangan, kami silahkan untuk berdiri. Bapak dan Ibu, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, kelengkapan struktur organisasi selain Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Palu periode 2023 sampai dengan 2027 akan segera dimulai. Kami mohon untuk ketertiban acara kita pada pagi hari ini, HP disilentkan. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, kelengkapan Direktur Organisasi selain Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Palu periode 2023 sampai dengan 2027, Senin 26 Juni 2023 dimulai. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu memasuki ruangan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu nomor HK.02.03 garis miring 2 garis miring 2175.1/2023 tentang pemberhentian dalam jabatan pengelola pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Palu periode 2018 sampai 2022. Direktur Politeknik Kesehatan Palu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu tentang pemberhentian dalam jabatan pengelola pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Palu periode 2018 sampai 2022.
Kesatu, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil pada nomor urut 1 sampai dengan 24 yang namanya tersebut pada lajur 2 sebagai pengelola pendidikan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu periode 2018-2022 sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal pelantikan pejabat yang baru disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama memangku jabatan tersebut. Kedua, kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan dihentikan pemberian honorarium sebagai pengelola pendidikan. Ketiga, keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Palu ini berlaku sejak tanggal 22 Juni 2023. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Palu ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 22 Juni 2023. Sudah bertanda Direktur Teuku Iskandar Faisal SKP MKes. Lampiran surat keputusan nomor HK.02.03 garis miring 2 garis miring 2175.1 garis miring 2023. Nomor 1, Yulianus Darman H. Melangka Escape Nurse Emet sampai dengan nomor urut 24, Sri Musriniawati Hasan, Escape Nurse, Emet. Sudah bertanda Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, Teuku Iskandar Faisal, Escape MKes. Selanjutnya, Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu nomor HK.02.03 garis miring 2 garis miring 2176 garis miring 2023 tentang kelengkapan struktur organisasi selain Direktur dan Wakil Direktur pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu periode 2023 sampai 2027. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu tentang pengangkatan kelengkapan struktur organisasi selain Direktur dan Wakil Direktur pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu tahun 2023 sampai 2027. Kesatu, mengangkat pegawai negeri sipil nomor urut 1 sampai dengan 28 yang namanya tersebut pada lajur 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal pelantikan. Kedua, dengan terbitnya surat keputusan ini maka surat keputusan nomor HK.02.03 garis miring 2.1 garis miring 0048.1 garis miring 2023 tanggal 9 Januari 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketiga, keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan keputusan Direktur ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya. Ditetapkan di Palu tanggal 22 Juni 2023, sudah bertanda Direktur T. Iskandar Faisal, SKP MKes. Lampiran surat keputusan nomor HK.02.03 garis miring 2 garis miring 2176 garis miring 2023 tanggal 22 Juni 2023. Kelengkapan struktur organisasi selain Direktur dan Wakil Direktur pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu periode 2023 sampai 2027. 1. Nasrul SKM MKes, NIP 19680405, 1988021001, Jabatan Lektor Kepala dengan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal atau SPI,
2. Hamsia STMSI, NIP 1984-06-2020-1001-2010. Jabatan dosen pelaksana dengan tugas tambahan sebagai sekretaris SPI. 3. Dr. Sugeng Nuraji SSTMT, NIP 1962 12-05-1985-03-1005. Jabatan Lektor Kepala dengan tugas tambahan sebagai Ketua Komisi Etik. 4. Mentris Ndama SSIT MKes, NIP 1970-0328, 1990-022001. Jabatan Lektor dengan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu. 5. Kada Ramadan SKM MKM, NIP 1987-06-01-2010-121008. Jabatan Lektor dengan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Gusman SST MKes, NIP 1967-0806-1991-03-1003. Jabatan Lektor dengan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan. 7. Supriyadi AMD, NIP 1909-04-02-2006-041002. Jabatan Pustakawan Mahir dengan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Perpustakaan. 8. Weri Aslinda SSI MSI, NIP 1981-1207-2014-022001. Jabatan Asisten Ahli dengan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Laboratorium Terpadu. 9. Unun Fadila SPD MPD, NIP 1988-01-02-2010-12-2004. Jabatan Pengelola Data dengan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pengembangan Bahasa. 10. Irma Rosalina ST, NIP 1982-0727-2014-02-2001. Jabatan Analis Sistem Informasi dengan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Teknologi Informasi dan CBT. 11. Andi Respito ST Magister Engineer, NIP 1996-0928-2009-12-1001. Jabatan Dosen Pelaksana dengan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Humas dan Kerjasama. 12. Dr. Andi Fatmawati Syamsu, SKep Nurse MKep, Spesialis Keperawatan. Jabatan Lektor dengan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Keperawatan. 13. Dedi Mahyudin Syam SKM MKes, NIP 1971-01-31-1996-03-1002. Jabatan Lektor Kepala dengan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan. 14. Elvira Faisal SKM MPH, NIP 1978-0509-2002-12-2004. Jabatan Lektor dengan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Gizi. 15. Hastuti Usman SST MKep, NIP 1980-02-2002-12-2004. Jabatan Lektor dengan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Kebidanan. 16. Iwayan Supetran SKep Nurse MKes, NIP 1969-05-1990-02-1002. Jabatan Lektor Kepala dengan tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Keperawatan. 17. Herlina S. Susanto SKM MSc, NIP 1967-0514-1989-03-2003. Jabatan Lektor dengan tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Kesehatan Lingkungan. 18. Dwi Erma Kusumawati MKes, NIP 1982-0411-2012-12-2001. Jabatan Lektor dengan tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Gizi.
Artika Dewi SKM MKes NIP 198105142002 122001 jabatan lektor dengan tugas tambahan sebagai sekretaris jurusan kebidanan. 20 Dr. Irsanti Kolen Escape Nurse spesialis keperawatan medikal bedah. Jabatan lektor dengan tugas tambahan sebagai ketua prodi profesi nurse. 21 Dr. Jurana Escape Nurse MKes NIP 197112151991 jabatan lektor dengan tugas tambahan sebagai ketua prodi sarjana terapan keperawatan. 22 Siti Hadijah Bajo SSIP MPH NIP 1975-0608-200012-2004 jabatan lektor dengan tugas tambahan sebagai ketua prodi sarjana terapan kebidanan. 23 Aminuddin Escape Nurse MKes NIP 1971-12-22-19-92-03-1002 jabatan lektor dengan tugas tambahan sebagai ketua prodi D3 keperawatan Palu. 24 Dafrosia Darmi Manggasa Escape Nurse Magister Biomed NIP 1981-0808-2005-01-2003 jabatan lektor dengan tugas tambahan sebagai ketua prodi D3 keperawatan Poso. 25 Ari Maineni SST MKes NIP 1980-0430-2001-12-2001 jabatan lektor dengan tugas tambahan sebagai ketua prodi D3 kebidanan Palu. 26 Lisda Widianti Longgupa SST MKes NIP 1981-0426-2002 12-2002 jabatan lektor dengan tugas tambahan sebagai ketua prodi D3 kebidanan Poso. 27 Sofa FB Escape Nurse Magister keperawatan NIP 1999-0993-1999-03-2001 jabatan asisten ahli dengan tugas tambahan sebagai ketua prodi D3 keperawatan Politoli. 28 Dr. Sri Murswiniawati Hasan Escape Nurse Magister Medikal NIP 1971-12-1994-03-2003 jabatan dosen pelaksana dengan tugas tambahan sebagai ketua prodi D3 keperawatan LUU. Direktur Poltekkes Kemenkes Palu sudah bertanda T. Iskandar Faisal SKP MKes NIP 1970-0708-1993-03-1005. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 bulan Juni tahun 2023, sesuai dengan keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu nomor HK.02.2-21762-2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang kelengkapan struktur organisasi selain direktur dan wakil direktur pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu periode 2023-2027. Saya T. Iskandar Faisal SKP MKes Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu dengan ini secara resmi melantik dan mengangkat saudara dalam jabatan yang terlampir dalam surat keputusan tersebut.
Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam melaksanakan tugas. Pengambilan sumpah jabatan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu didampingi oleh pejabat rohaniwan. Pejabat rohaniwan dipersilahkan untuk mengambil tempat. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara? Disumpah dengan cara agama apa? Ikutilah kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Islam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Pengukuhan sumpah.
Pejabat rohaniawan dipersilahkan kembali ke tempat. Penandatanganan naskah berita acara sumpah jabatan dan fakta komitmen kinerja oleh pengangkat dan pengambil sumpah disaksikan oleh Kepala Subbagian Administrasi Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu dan Wakil Direktur 2 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu. Kami mohon kesediaannya Ibu Junita Elvira Ratela SST dan Ibu Nurjaya SPD MKes berkenan sebagai saksi dan turut menandatangani berita acara sumpah jabatan. Kepada yang namanya dipanggil, kami persilahkan untuk maju ke meja penandatanganan. Bapak Aminuddin S. Kepners, MKes, Ibu Metris Ndama SSIT, MKes, Bapak Wayan Supetran, S. Kepners, MKes. Kami silakan. Bapak dan Ibu kami persilakan kembali ke tempat. Sambutan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu kepada yang terhormat Bapak Teguh Iskandar Faisal SKP MKes kami persilakan. Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan untuk mengambil sikap istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Bapak pengukus umrah atau rohaniawan, yaitu Bapak Iwayan Yudiana, SAJ FSI, kemudian Bapak Taufik Abdul Aziz SAG, dan Ibu Risnoni Sumbara MTH. Yang kami hormati juga Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Nurniati, kemudian Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Nurjaya, Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Sumiati, Bapak Kasubag Adat dan juga Ibu Kasubag Adung, kemudian Bapak Ibu pengelola yang baru selesai dilantik, Bapak Ibu tamu undangan baik dari dosen maupun pendik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu, kemudian panitia yang sudah menyiapkan sedemikian rupa sehingga dapat kita laksanakan pelantikan pengelola pada hari ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada yang dilantik. Ya, selamat memasuki dunia yang susah, ya, dunia yang penuh dengan kesibukan, ya, dunia yang kadang-kadang menjadi lebih penting urusan kantor daripada urusan keluarga dan juga urusan pokok, tugas pokok Bapak Ibu sebagai dosen. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para pengelola yang telah mengakhiri pekerjaannya pada hari ini. Tentunya meninggalkan jabatan tambahan itu bukan sesuatu yang terlalu luar biasa. Jika diberhentikan dari tugas pokok itu yang baru dibilang luar biasa, luar biasa tidak enak ya. Tapi kalau tugas tambahan ini kan tugas tambahan. Dengan berakhirnya tugas tambahan ini, Bapak Ibu, baik sebagai dosen atau juga pendik, akan lebih fokus kepada melaksanakan tugas-tugas sebagai fungsional, baik JFT dosen maupun JFT lainnya. Nah, tentunya jenjang karir di dalam jabatan fungsional ini Bapak Ibu dapat fokus. Selama ini ada yang 4 tahun dan ada yang 8 tahun pangkatnya tidak naik-naik. Ya, orang lain sudah lektor kepala, mungkin Bapak Ibu masih lektor. Orang lain sudah pangkat 4B, 4A, 4B, 4C dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu masih berada di posisi 3D. Kenapa? Karena ternyata memang melaksanakan tugas tambahan itu mengalahkan tugas pokok. Saya juga tidak tahu kenapa negara mengatakan ini tugas tambahan, padahal kalau tambahan itu kan tidak perlu banyak waktu. Tapi hari ini kita diberikan tugas tambahan yang waktunya itu menyita tugas-tugas pokok. Nah, oleh karenanya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan tugas sebagai pengelola di Poltekkes Kemenkes Palu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, bahwa kami berusaha mendengar, menyerap, mencermati dalam penunjukan pengelola, ya, dan menjauhkan dari berbagai kepentingan pribadi kami, menjauhkan dari berbagai perasaan, supaya mendekati idealnya pengelola yang kita tunjuk. Untuk apa? Untuk memajukan Poltekkes Palu. Ya, jadi
menjauhkan dari kepentingan pribadi kami di dalam memilih Bapak dan Ibu. Oleh karenanya, kami sangat berharap Bapak Ibu itu pertama bekerja mempedomani statuta, Oktala, dan peraturan perundangan lainnya yang menjadi pegangan kita. Jadi tugas pertama adalah membaca tugas masing-masing. Kalau yang mengulang pekerjaan yang sama, tolong dibaca juga. Mana tahu sudah lupa. Nah, dibaca kembali satu persatu, kalau perlu dibuat yang bagus, dibingkaikan, diletakkan di belakang tempat duduk kerja, ya kan? Supaya kalau ada orang yang harus kita layani, kita tahu oh ternyata ada yang belum kita laksanakan. Itu yang pertama ya. Kemudian Bapak Ibu, istilah kami sekarang di manajemen, pekerjaan kami cuma dua, ya, segera dan segera sekali, ya. Jadi semuanya seperti bekerja di instalasi gawat darurat, situ atau situ sekali. Kadangkala jangan dipakai analisis ya. Saya tahu Bapak Ibu kan pintar-pintar semua. Jangan dipakai pemikiran. Ini kenapa? Ini kan bukan pekerjaan segera. Kenapa harus segera? Jangan tanya. Kerjakan saja, karena melaksanakan perintah atasan. Kami juga melaksanakan perintah di atas lagi. Jadi situ dan situ sekali, sehingga hatinya harus hidup 24 jam. Ya, kuotanya harus full untuk 1 bulan kali 24 jam. Letakkan 1 jengkal dari bantal tidur. Buka setiap saat. Grup yang penting letak dikunci, diberikan tanda paling atas. Selalu dibaca. Ya, karena setelah sedikit ya lupa. Ya, pengalaman saya, kami baru pulang dari Jakarta, dari Bengkulu gitu ya. Saya saya lupa Bengkulu atau apa. Pokoknya ada perjalanan dinas yang pulang. Saya merasa ini syukur sekali dapat hari Minggu. Ya. Ternyata karena saya bersyukur hari Minggu, saya tidak buka-buka HP. Saya bukanya habis maghrib. Ternyata 30 menit lagi rapat. Untung kita berada di Indonesia bagian tengah. Waktunya beda dengan Indonesia bagian barat. Jadi kalau setengah jam jadinya 1 jam. Ternyata itu sudah dibahas dalam grup kami dari sebelum maghrib, dari sejak asar sudah dibahas, dari jam 4 sore sudah dibahas. Saya tidak buka-buka grup. Kenapa? Karena ada grup yang harus dengan Ibu Dirjen, ada grup yang harus dengan Pak Sesditjen, ada grup dengan Ibu Wadir dan lain-lain. Jadi kebetulan perbincangannya ini di grup dengan Ibu Wadir dan Kasubag. Sudah dibahas bahwa habis maghrib itu rapat. Malam Minggu. Ini ceritanya malam Minggu ya. Saya ceritakan malam Minggu, bukan hari kerja. Jadi Bapak Ibu jangan pakai analisis. Kalau dibilang kerja ya kerja, ya kalau dibilang karena saya pernah ya waktu masih direktur di Aceh, saya cerita sedikit supaya paham ya. Tiba-tiba kami rapat jam 10 malam. Masalah dengan PTKL ya, dengan Kemendikbud. Yang dibahas urusan kelas D4 sarjana terapan keperawatan dengan sarjana terapan kebidanan. Kenapa? Karena 2 kelas tersebut tidak tahu mau dibawa kemana. Ya, waktu itu kan belum ada pola kemana mereka akan dihinggapkan untuk menyelesaikan profesinya. Jadi kita bahas sampai tengah malam. Waktu itu Pak Gi, ya, Kapusdik masa itu. Jadi saya itu bulan Ramadan ya. Saya WA Kajor Keperawatan, Kajor Kebidanan. Saya minta seluruh kaprodinya dibangunkan. Ya, telepon PSDKU, telepon semua, bangun semuanya.
Kapan kami selesaikan? Jam 5 pagi. Ya kan? Kenapa? Karena jam 5 pagi itu harus upload. Batas harus masuk. Jadi semalaman itu tidak direktur, wadir 1, kajur keperawatan, kajur kebidanan, seluruh kaprodi di keperawatan dan kebidanan tidak tidur. Ya, jam 5 pagi tuntaslah kami kerja di rumah masing-masing. Ya, jadi kita tidak mau dengar nanti Bapak Ibu ada yang mematikan HP, ada yang tidak buka WA. Saya kan sudah tua Pak, nggak biasa lagi dengan WA. Ini nggak ada cerita. Kita berada di masa lompatan teknologi yang begitu jauh, walaupun tidak terlalu bisa, minimal kita agak sedikit akrab dengan teknologi dan juga media sosial. Itu Bapak Ibu ya. Jadi bekerja melaksanakan perintah atasan selain dengan perintah yang sudah ada di statuta, ortala dan juga peraturan lainnya. Kemudian yang ketiga, kami minta Bapak Ibu itu punya ide yang kreatif dan inovatif. Ya, kreatif dan inovatif. Tetapi jangan dikerjakan sendiri. Nah, ide, ini kan ceritanya ide kreatif dan inovatif. Waktu dikerjakan itu harus dituangkan menjadi sebuah konsep, sebuah perencanaan yang bisa dianggarkan dan dapat dianggarkan, nggak dapat dibiayai. Nah, di sini butuh diskusi. Apakah diskusi sesama teman, apakah diskusi dengan kami pimpinan, supaya dapat kita wujudkan. Jangan nanti kecewa sendiri. Kami kan punya ide, sudah bagus sekali. Kenapa Pak Direktur nggak setuju? Berarti Bapak Ibu belum sanggup memindahkan ide di kepala sendiri ke kepala pimpinan. Dan kita tidak boleh kecewa. Ada yang cepat bisa dipindahkan, ada yang lambat ditransfer. Nah, kerjanya apa? Bagaimana memindahkan ide yang kita punya supaya menjadi milik bersama. Sehingga dapat dilaksanakan. Akhirnya tidak mati kecewa sendiri. Ya, kalau ada buku itu mati ketawa. Ya, ada mati ketawa ala Rusia, mati ketawa ala Amerika. Nah, ini mati kecewa sendiri. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu itu ada indikator kinerja utama direktur yang ditandatangan dengan Dirjen Nakes. Mohon diingat ya, itu bukan kinerja saya. Jangan nanti, itu kan kinerja direktur, ya biar direktur saja. Itu bukan, itu kinerjanya Poltekkes. Ya, kinerjanya Poltekkes yang ditandatangan dan harus dicapai. Nah, Bapak Ibu baca. Ya, jangan tidak dibaca, jangan kita nanti bertengkar sama kita. Dibaca, nah bagaimana untuk digapai? Mana yang menjadi bagian daripada tugas Bapak Ibu masing-masing? Yang begitu-begitu kan tidak perlu lagi diperintahkan, dikerjakan terus, dilihat anggarannya ada tidak. Jika tidak, bagaimana supaya ada? Kalau memang itu belum ada, karena kami tahu karena IKU baru, bisa jadi belum seluruhnya tersedia anggaran. Nah, apakah memungkinkan direvisi? Ini perlu didiskusikan. Ada Bapak Kasubag Adag, Ibu Kasubag Adum, Ibu-ibu wakil direktur, didiskusikan bersama. Ya, jangan letakkan kehebatan pada diri kita masing-masing. Ya, karena mungkin pendidikan lebih tinggi, karena jabatan fungsional lebih tinggi, atau karena kekayaan yang lebih tinggi, atau karena keturunan kita lebih hebat, akhirnya kita tidak mau untuk menunjukkan kerendahan hati, berkonsultasi atau bertukar pikiran. Ini yang harus diingat. Jadi itu harus dicapai. Nanti Ibu Wadir tolong dipaparkan ya Ibu Direktur semuanya supaya dapat kita kerjakan. Yang kelima, ini yang kadang-kadang agak susah, yaitu mampu bekerja sama dengan siapapun, ke atas dan juga ke bawah. Yang paling mudah adalah menjadi orang atas. Yang paling susah adalah kembali menjadi orang bawah. Ya, makanya butuh kerelaan di situ. Kerelaan bahwa kita dalam jabatan, kerelaan bahwa ketika kita tidak punya jabatan. Yang keenam adalah penataan manajemen di tempat masing-masing. Saya tidak mau bahwa yang sudah ada ini sudah bagus. Saya tidak mau.
Tolong duduk, dipikirkan sambil tidur dan segala macam waktunya untuk ini sudah bagus apa belum ya? Apa yang harus saya perbaiki? Untuk jabatan-jabatan baru malah ini kan belum ada contoh. Ya, Pusbandi belum ada, ya pengembangan pendidikan. Kemudian unit bahasa, Bu Unun mana? Ya, ya nanti jangan saya yang ikut gotong royong di kantor ibu. Tapi saya siap saja gotong royong, ya kan? Tapi kan itu menjatuhkan marwah ibu selaku pejabat yang pengelola yang ditunjuk di situ. Kemudian juga misalnya humas dan kerjasama ini juga jabatan yang baru. Ini tolong apa namanya dipetakan apa yang menjadi tugas-tugasnya. Kemudian Ibu Kasubag, Adum ini tolong seluruh kampus itu berkantor di direktorat. Ya, berkantor di direktorat. Jadi disiapkan seluruh ruangan untuk terpenuhi kebutuhan kepala pusat untuk berkantor di direktorat. Kemudian berikutnya adalah BLU, Badan Layanan Umum. Ini sudah di depan mata Bu Metro senyum dia. Kenapa senyum? Karena terlibat ya. Pak Nas belakang juga senyum. Senyum ini senyum duka atau senyum senang ini? Ya, kita memasuki dunia baru. Ya, sebentar lagi. Yang ibarat kita berada di tengah laut, kadang tenang, kadang badai. Nah, jadi BLU itu kami syukuri sudah ujian BLU. Ya, sudah pelatihan kemarin RSB, RDA, dan alhamdulillah memang tidak banyak perubahan untuk Poltekkes Palu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Jadi BLU itu ada dua, optimalisasi aset dan optimalisasi SDM. Untuk aset ini sudah kami petakan, nanti mohon diberikan masukan-masukan juga sebagai pengelola baru, bagaimana bentuk optimalisasi aset yang sudah ada. Optimalisasi SDM, kita punya SDM yang mumpuni. Mumpuni itu apa itu ya? Hebat ya, cakap, punya kompetensi. Baik itu di dosen maupun di tendik. Cuma apa yang jadi masalah? Tidak punya sertifikat. Ya, saya melihat sedih harus pelatihan anak-anak pelatihannya ke Manado untuk dapat sertifikat apa misalnya ya, kemudian nanti harus ke Sanglah atau harus ke Hasan Sadikin untuk mendapatkan sertifikat, padahal Bapak Ibu cuma sedikit perlu diberikan dorongan untuk mengikuti pelatihan, disertifikasi secara nasional sehingga bisa kita mengerjakan pelatihan-pelatihan bersertifikasi di Poltekkes dan memberikan masukan kepada BLU kita. Itu namanya optimalisasi aset, baik tendik maupun juga dosen. Ya, saya sudah minta Bu Jaya memetakan seluruh tendik dan sesekali kita apel pagi khusus tendik karena saya ingin melihat tendik. Saya kan selalu melihat dosen, ya kan, dosen selalu dosen malah marah juga saya dibilang dosen malas. Kenapa? Karena saya dosen. Ya. Kalau saya kan melihatnya rasio 1:24 misalnya untuk kebidanan. Ya betul Bu Sumi. 1:24 ya. Semalas apapun dosen, dia punya tanggung jawab 24 orang anak. 24 berapa uang kuliah sekarang UKT? 3,2. Dosen kebidanan berapa orang? 16. Sebentar ya, saya coba kali sebentar. Bapak Ibu mohon maaf ya, harus berdiri sedikit. Nanti kita coba latihan supaya punya daya tahan tubuh fisik yang kuat. Berdiri. Kalau perlu kita undang dari Kodam untuk melatih kita. Oke, 24 ya. Saya ingin dosen yang paling malas di kebidanan. Nggak ada kan? Nggak ada. Okay. 24 kali UKT berapa per semester? 3.200.000 kali 2 semester. Jadi satu orang dosen di Poltekkes Palu di kebidanan itu menyumbang PNBP 153.600.000.
Ya kan? Idealnya 60, idealnya 30, 1:30. Berarti kita tinggal cari 6 orang lagi per dosen. Oke, berarti kan tidak ada dosen malas kan? Tidak ada. Kalau ada malas pun yang terbebani temannya yang lain. Jadi yang marah adalah teman sendiri. Nah, bukan manajemen. Kami sudah hitung bahwa ini sudah terpenuhi dari aspek BLU-nya. Ini kan bicara BLU, bicara ekonomi. Nah, tending bagaimana ya kalau ada tending yang malas? Coba dijelaskan pada saya berapa kontribusi kepada PNBP dari seorang tending. Ini Bu Yuni ini. Bu Yuni belum ada hitungan kan? Belum ada hitungan. Jadi makanya kinerja. Nah, jadi kalau dosen semalas-malas dosen tetap dia dibagi dari jumlah mahasiswa. Ya. Nah, kalau tending bagaimana? Inilah tugas Bu Jaya untuk memetakan seluruh tending yang ada. Takutnya direktur tidak kenal tending, tending tidak kenal direktur di luar. Di luar, ini cerita di luar. Ya, jadi tolong nanti diinventarisir seluruh tending dipisah dengan dosen. Mana dosen harus tegas, benang merahnya harus jelas. Mana tending juga harus jelas. Mana tending yang diminta bantu menjadi dosen juga harus jelas. Jadi nanti semuanya harus diberikan sebuah penghargaan atas jerih payah yang disumbangkan kepada BLU. Ya, namanya optimalisasi SDM. Nah, yang ke-8 Bapak Ibu, saya melihat kampus kita belum bersih. Ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Itu saya kan tinggal di Unpad, di Perdos, ya kan? Saya lihat KKN Unpad di depan rumah saya tinggal. Dilarang buang sampah di sini, KKN Unpad. Saya pikir berapa meter ini pagar Unpad dengan perumahan dosennya. Yang jadi masalah adalah saya tidak tahu kamera saya itu jika saya ingin, kalau di IG itu kan ingin mau video itu untuk menampakkan ini perumahan Perdos misalnya. Kan saya nggak tahu sisi mana mau saya ambil supaya terlihat bersih. Saya takut di Poltekkes juga demikian. Syukur-syukur anak kita tidak menghidupkan kamera. Kampus kami kesehatan lingkungan, kampus kami kebidanan, ya kan nanti takutnya viral. Jadi mumpung sebelum viral, Bapak Ibu Ketua Jurusan sudah harus memikirkan bagaimana punya strategi supaya bersih. Kemarin saya sudah minta Bu Jaya mencari tenaga yang bisa menebang pohon besar-besar, semak belukar, supaya nanti kerja berikutnya gotong royongnya menjadi lebih ringan, tidak sampai berat-berat kali. Itu yang ke-8 ya, bersih lingkungan. Kalau lingkungan sudah bersih, enak kerjanya. Nanti Bu Jaya buat lomba ya, lomba meja kerja pengelola. Ya, lomba meja kerja dosen, lomba meja kerja tending, ya. Jangan pula takut-takutnya ada kecoa di situ. Takutnya karena jarang dipakai sehingga tidak pernah dilihat lagi mejanya. Jadi buat lomba yang kecil-kecil supaya menyenangkan. Kemudian yang ke-9 Bapak Ibu, saya minta maaf membicarakan tentang praktek luar provinsi. Saya dengan Bu Kasumbak yang lalu itu capek kami meyakinkan untuk diloloskan untuk praktek luar provinsi. Sehingga diminta harus ada telaah, data dukung, dan rekomendasi. Nah, oleh karenanya nanti dilihat dulu ya, misalnya Rumah Sakit Madani ini apa yang bisa kita kerjakan. Di Rumah Sakit Undata apa yang bisa kita kerjakan. Di rumah sakitnya Unpad apa yang bisa kita kontribusikan. Rumah sakit Polri, Kodam, dan lain-lain apa yang bisa kita kerjakan. Kalau sudah habis semuanya baru kita berpikir untuk luar provinsi. Kemudian juga komunitas, gerontik, keluarga,
apakah masih ada di lingkungan Mamuru ini dapat kita kerjakan. Karena pesan Pak Menteri adalah pikirkan dulu membangun lingkungan kampus, baru memikirkan tempat yang jauh. Nah, kemudian untuk UKT juga demikian. Jika ada praktek luar provinsi, ini harus betul-betul ditelaah, tidak boleh ada pengeluaran anak di luar daripada UKT. Ya. Baik dengan cara dia mengutip sendiri sehingga dikatakan legal dari aspek hukum ataupun tidak, ini tidak boleh. Kenapa? Karena membebani anak. Kita mau BLU sebentar lagi, jadi pesonanya harus kita nampakkan. Jadi kalau memang UKT 100%. Jika memang lupro, biayai di dalam anggaran kita lupro tersebut. Karena kenapa penting? Jangan dibebankan kepada anak. Susunlah data dukung semaksimal mungkin sehingga waktu des itu dipenuhi anggarannya. Jadi nanti dilihat ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah mulailah dengan yang muslim membaca bismillah dan berdoa untuk mulai bekerja. Kemudian yang tadi yang sudah dilantik secara agama Kristen dan juga Hindu, dia baca doalah mulai untuk bekerja. Semoga yang kita kerjakan 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan ini membawa hasil yang bagus untuk Poltekkes Palu. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadiran di ruangan ini. Ini yang benar Pak Amsa. Yang undangan duduk, yang dilantik berdiri. Memberikan apa itu namanya ya? Gambaran bahwa memang harus bekerja. Yang dilantik itu harus bekerja. Makanya latihan capek sedikit. Apa mau dikata? Yang bicara direktur di depan. Suka tidak suka, lama tidak lama, kalau saya tidak berhenti panas ya. Yang dilantik terus harus berdiri. Jadi mohon maaf saya bercanda ya. Nah, hidup ini jangan serius terus. Nanti cepat tua. Walaupun memang betul kita sudah tua, tapi janganlah cepat kali tua. Kenapa? Nanti nggak ada yang mau lagi jadi pengelola. Kenapa? Karena begitu tersiksa dan menderita menjadi pengelola. Demikian saja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperdengarkan lagu Bagimu Negeri. Kami
Pembacaan doa kepada Bapak Taufik Abdul Aziz SAG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa menurut syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya kami persembahkan kepadamu. Atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Mu, hari ini kami dapat melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pengelola pendidikan di lingkup Poltekkes Kemenkes Palu. Semoga acara ini senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pelantikan dan pengambilan sumpah hari ini bukanlah seremonial belaka, tetapi menyangkut hajat dan masa depan banyak pihak. Olehnya ya Allah, berikan kami petunjuk dan keberkahan, khususnya bagi saudara kami yang dilantik hari ini, agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel, menjaga amanat di atas landasan keimanan dan ketakwaan kepadamu. Ya Allah, jadikan jabatan ini sebagai wasilah bagi kami untuk meningkatkan kinerja kami, yaitu kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas, sehingga pejabat yang dilantik hari ini benar-benar bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berjas lengkap dan berdasi. 20 jabatan dilantik hari ini. Mari bersama beri apresiasi, semoga ke depan selalu berprestasi. Demikianlah acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pengelola Politeknik Kementerian Kesehatan Palu periode 2023-2027. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami sampaikan permohonan maaf jika dalam penyelenggaraan acara terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Acara resmi telah selesai. Sebelum pemberian ucapan selamat, kita akan melakukan foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dengan memperhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Om. Bapak Ibu yang sudah dilantik, kami mohon untuk mengambil tempat, kita akan foto bersama dulu.